Ya, alhamdulillah alamin. Jadi jamaah kaum muslimin, di antara nama Allah itu adalah Al-Muhsin ya. Nama Al-Muhsin itu maknanya adalah zat yang maha memberikan kebaikan, zat yang maha melimpahkan kebaikan. Jadi dikatakan oleh ulama di dalam Al-Quran itu nama Al-Muhsin ini bukan isim tetapi fi'il. Jadi fi'il ya, bukan isim. Sebagaimana firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77, juga dalam surat Yusuf ayat 100, wa qad ahsana bi id akhrajani minasijni wa ja'a bikum minal badwi. Dan sungguh Allah telah berbuat ihsan kepadaku ketika telah mengeluarkanku dari penjara dan membawa kalian kepada kami dari pedusunan, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya, ini 2 ayat saja yang kita cantumkan. Jadi kemudian dalam hadis itu bentuknya memang isim, yaitu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'ahsinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin ya. Jika kalian idza hakamtum, menjadi hakim atau memutuskan suatu perkara ya, maka adillah. Jadi memutuskan perkara di sini bukan berarti harus menjadi hakim negara yang yang ya mengadili orang-orang yang bersengketa di negara, tapi bisa jadi ini memutuskan suatu perkara dalam keluarga, di masyarakat ya, kalau dia Pak RT ya antar anggota RT, kalau dia Pak RW juga antar anggota RW yang masyarakat yang berselisih, maka ini pun dituntut adil. Wa idza qataltum fa'ahsinu, dan jika kalian membunuh maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Ini menunjukkan Allah itu sangat muhsin ya. Karena membunuh musuh pun supaya berbuat ihsan, yaitu nggak boleh disiksa, maka terus dibunuh. Fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha berbuat baik, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik itu al-muhsin, berbuat baik fil ibadah wa fil muamalah. Berbuat ihsan dalam ibadah itu sebagaimana hadis Jibril adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya maka Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Ini termasuk ihsan. Jadi ihsan dalam beribadah yang pertama tadi adalah dia merasa melihat Allah, yakni melihat sifat-sifat Allah dan pengaruhnya dalam makhluknya, karena Allah nggak mungkin dilihat di dunia ya. Jadi ini martabat tertinggi ya. Martabat orang yang cinta dan rindu kepada Allah, musyahadah ya. Adapun ibadah ihsan yang kedua yaitu kalau Allah tidak bisa melihatmu, maka kalau kamu tidak bisa melihat Allah maka yakinilah Allah melihatmu. Ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ini sudah baik ya, karena ini juga ihsan. Adapun orang yang berbuat ihsan kepada manusia ya, itu banyak caranya ya, bisa dengan dengan hartanya, dengan badannya, dengan kedudukannya ya, dengan badannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, terutama kepada kedua orang tua, maka kita hendaknya terus berbuat ihsan, karena perbuatan ihsan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua ya, 2 hadis saja di sini. Dalam hadis Shaddad ibn Aus, Rasulullah SAW bersabda, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Allah itu maha berbuat baik, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ila kulli syai',
kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Jika kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Jika kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih binatang. Wal yukhid ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Jadi salah seorang di antara kalian hendaknya apa? Menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan dia membuat sembelihannya itu nyaman. Jamaah sekalian, ini menunjukkan Allah itu sangat-sangat al-muhsin ya. Kepada binatang saja kita terus supaya berbuat baik, lebih-lebih kepada yang lainnya. Itulah makna ihsan ya yang kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kepada berikutnya.